Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandika. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang aliran ilmu Marxisme. Apa itu Marxisme? Kita cari ya, apa itu Marxisme. Cari tahu. Bentar, agak lola. Maaf ya guys, agak lambat. Wow, masih. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx and Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapitalisme itu mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalisme. Itu sungguh tidak adil ya guys ya. Banyaknya kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi. Penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya untuk mensejahterakan kaum proletar. Jadi, maksud dari Marxisme ini merupakan dasar dari teori komunisme modern. Ini adalah teori yang tertuang dalam buku Manifesto yang dibuat oleh Marx dan Friedrich. Mengapa mereka membuat ini? Karena terjadi ketidakadilan terhadap kaum proletar, yaitu kaum yang ada di bawah kekuasaan oleh orang-orang kapitalisme, karena mereka bekerja jauh dari jam bekerja maksimumnya. Selanjutnya kita masuk ke pemahaman Marxisme. Sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Karl Marx itu adalah seorang tokoh yang menyusun teori-teori ini. Sejarah Marxisme itu yaitu Karl Marx dilahirkan di Treves, kota kecil di wilayah Rhineland, Jerman. Ia adalah keturunan rahib Yahudi dari pihak ayah dan ibunya. Namun kemudian ayahnya yang merupakan pengacara terkenal pindah ke agama Protestan. Marx menempuh pendidikan di Universitas Bonn, Berlin, dan Jena. Itulah ya sejarahnya, bisa kita lihat. Yang penting itu adalah pokok permasalahannya ya. Marx telah menikah itu sejarahnya. Pengaruh Marxisme. Salah satu alasan mengapa Marxisme merupakan sistem pemikiran yang amat kaya adalah Marxisme memadukan tiga tradisi intelektual yang sangat berkembang, yaitu filsafat Jerman, teori politik Prancis, dan ilmu ekonomi Inggris. Marxisme tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai filsafat seperti filsafat lainnya. Itulah sebabnya sejarah filsafat zaman modern tidak mungkin mengabaikannya. Tradisi Hegel. Marx sangat memenuhi oleh Hegel, bahkan sampai saat ini pun kalangan Marxis masih menggunakan teknologi Hegel. Ide Hegelianisme yaitu pertama, realitas bukanlah suatu keadaan tertentu, melainkan sebuah proses sejarah yang terus berlangsung.
Kedua, karena realitas merupakan suatu proses sejarah yang terus berlangsung, kunci untuk memenuhi realitas adalah memahami hakikat perubahan sejarah. Ketiga, perubahan sejarah tidak bersifat acak. Keempat, hukum perubahan itu adalah dialektika. Yang membuat hukum ini terus bekerja adalah alienasi, menjamin bahwa urutan. Kedua, ilmu ekonomi sebagai dasar. Menurut Kars, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan manusia agar dapat terus hidup adalah mendapatkan sarana untuk tetap bertahan hidup. Apapun bisa menghasilkan pangan, sandang, papan bagi mereka. Kita kalau hidup tanpa sandang, pangan, papan, sulit juga. Oke. Aliran-aliran Marxisme. Yang pertama, materialisme adalah bahwa sejarah manusia sejak zaman primitif dibentuk oleh faktor-faktor kebendaan. Kedua, sosialisme yang berasal dari konsep manusia tentang manusia. Sosialisme bukan sebuah masyarakat yang tersusun dari individu-individu yang diatur dan otomatis mengabaikan apakah mereka memiliki pendapatan yang cukup atau tidak. Dalam konsep sosialisme meliputi bidang politik, bidang ekonomi. Tokoh utama aliran Marxisme, perjuangan masyarakat kelas bawah terutama disebabkan karena ia lahir di tengah pertumbuhan industri yang berbasis kapitalis. Perusahaan memperlakukan buruh dengan jam kerja yang sangat panjang setiap hari yang sifatnya paten. Upah yang sangat minim diperoleh para buruh, bahkan hanya cukup membiayai makan sehari, guys. Mao Zedong. Tokoh pertama itu Karl Heinrich Marx. Tokoh kedua Mao Zedong. Mao banyak berpikir tentang materialisme, dialektik yang menjadi dasar sosialisme dan penerangan gagasan ini dalam praktek. Perbedaan pemikiran Marx dan pemikiran lain. Pemikiran Hegel yaitu pengetahuan absolut yang membedakan filsafat Hegel dengan filsafat yang lain, yaitu cara berpikir di mana pengetahuan absolut dalam bentuk simbolis, sedangkan filsafat itu dalam bentuk kenyataan. Yang membedakannya itu adalah Marx menjelaskan bahwa ekonomi adalah faktor yang paling penting di dalam masyarakat apapun. Marx juga menjelaskan para kapitalis mengeksploitasi para pekerja industri yang terdiri dari infrastruktur dan suprastruktur. Teorinya, materialisme adalah paham serba benda. Teori revolusi kesimpulannya adalah dalam materi ini, Marxisme adalah sebuah paham yang menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Marxisme melihat dari pandangan-pandangan yang mendapat Marx, yang mendapat pengaruh juga pendapat Hegel. Karl Marx juga berusaha menciptakan sebuah konsep ekonomi yang baik dan menguntungkan bagi kaum proletar, karena rakyat merupakan pemimpin dari konsep demokratis yang terjadi pada masa itu. Menurut Karl Marx, hal yang paling mendasar harus dilakukan manusia agar dapat terus hidup adalah mendapatkan sarana untuk tetap bertahan hidup, apapun yang bisa menghasilkan pangan, sandang, dan papan bagi mereka, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oke.
Oke, guys, itu kesimpulannya. Jadi menurut Marx tuh sebuah teori ini menjelaskan bahwa ini paham tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka Marx menciptakan aliran materialisme, aliran Marxisme ini karena memikirkan para kaum proletar, kaum bawah, kaum yang dipekerjakan dari jam kerja yang berlebih dengan upah yang minimum yang hanya memenuhi kebutuhan seharinya saja. Untuk kedepannya tidak dipikirin. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.